Kan gini, dulu pada saat Pak Prabowo, ya kan 98 itu kan Pak Prabowo banyak disudutkan orang, dianggap, ya kan, dituduh sebagai dalang penculikan. Padahal kan tidak seperti itu jalan ceritanya, karena saya pelaku sejarah, tidak ada itu. Nah, Hercules kan di saat Pak Prabowo pada saat itu ditinggalkan banyak, semua meninggalkan Pak Prabowo, senior, junior, teman-temannya banyak meninggalkan karena dengan cap yaitu tadi 98. Yang setia itu hanya Tim Mawar sama Hercules saja, karena Hercules selalu bilang ya, siapapun yang menyentuh Pak Prabowo ya akan berhadapan dengan Hercules. Jadi loyalitas kesetiaannya Hercules ditunjukkan dari tahun 98 sampai 2024 kemarin. Ya, dia tidak berpindah ke lain hati, dia mendukung Gerindra, dia mendukung Pak Prabowo. Meskipun saya tahu banyak dia ditawarin sama partai-partai lain atau pendukung-pendukung lain, gitu. Biasa kan ditawarin uang, ya kan, bukan sedikit, banyak, ratusan miliar, tapi ya kan beliau nggak mau. Beliau tetap setia kepada Pak Prabowo. Kalau Hercules mau kaya mungkin udah kaya, ya kan? Tapi kan beliau nggak mau. Bagi dia kesetiaan, loyalitas itu di atas segala-galanya. Kalau kekayaan, harta bisa dicari, tapi loyalitas, kesetiaan itu di atas segala-galanya. Itu yang mahal, nggak bisa dinilai dengan uang. Gitu. Oke, untuk keterlibatan Hercules sendiri memperjuangkan Timur Leste itu seperti apa sih, Pak? Dulu Timur ya, saya masih mengalami perang di Timur tahun 95. Hercules itu dulu kan yang dibilang oleh senior saya TBU. Ya. TBU itu adalah seseorang yang diperbantukan kepada TNI, ya kan, untuk membantu mengangkat logistik di daerah pertempuran. Jadi misalnya Kopassus nih mau bertempur masuk kolam atau masuk hutan, rangselnya per orang itu paling bisa bertahan untuk 1 minggu. Padahal kita mau masuk kolam di hutan selama 1 bulan. Nah, TBU inilah yang membantu para prajurit petempur Kopassus, ya kan, atau siapapun, ya kan, membawa logistik. Dia juga korbankan nyawanya, karena kalau misalnya di situ terjadi kontak tembak, nyawa dia juga terancam. Jadi Kopassus atau saya merasa terbantu dengan TBU ini. TBU ini perannya sangat penting sekali. Tanpa TBU kita tidak akan maksimal menjalankan tugas kita sebagai prajurit tempur di lapangan, ya kan? Karena apa? Mereka lebih banyak membawa logistiknya daripada kita. Gitu. Jadi mereka berjasa. TBU gimana? Artinya mungkin statusnya dia membantu, tapi sebenarnya juga taruhannya nyawa. Oh iya. Nah kalau sekarang kita misalnya nih, pada saat gerak terjadi kontak tembak, apalagi Timur ya, pada saat itu, wah itu ngeri gitu. Ya dia juga ditembaki. Ya kan? Ya kalau dia kena ya mati juga. Berarti kan taruhannya nyawa juga. Bener gak? Berarti kan dia membantu kita juga merasa terbantu dengan dia, saling membutuhkan dan saling berterima kasih. Jadi ya salah kalau terus kemudian dibilang TBU itu nggak punya peran, salah. Apalagi Hercules, ya kan, pada saat itu juga dipercaya oleh Kopassus, ya kan, itu senior-senior saya itu untuk menjaga, diberikan kunci gudang. Kunci gudang ini, di dalam gudang itu ada logistik, ada munisi, ada senjata. Kira-kira kalau seseorang dikasih kepercayaan untuk memegang kunci gudang ini, orang itu sudah diukur nggak kesetiaannya? Pasti sudah terukur kan kesetiaannya kan.
Dan itu kalau misalnya nanti tim A ini kembali ke Jakarta digantikan tim B, tetap akan menggunakan ini Hercules. Karena apa? Kita nggak mungkin pakai orang baru yang belum tentu kesetiaan loyalitasnya teruji. Ya, itu. Jadi jasanya ada, bukan nggak ada. Berarti dengan keterlibatan Pak Hercules di 98 di Timur ini kan berarti sangat dekat dengan Kopassus dan bahkan Purnawirawan ya. Berarti tidak betul ya kalau memang Pak Hercules itu tidak menghargai salah satu dari Purnawirawan, kan lagi rame nih dibilang tidak menghargai ya. Lu sekarang makanya wajar kalau misalnya ada kayak kemarin rame nih ya, Hercules, banyak prajurit Kopassus yang foto dengan Hercules. Bukan dilihat Hercules sebagai premannya, tapi Hercules ini pernah berjasa juga, pernah ikut Kopassus selama, kalau nggak salah itu zamannya Pak Luhut Panjaitan, beliau, ya kan? Jadi prajurit-prajurit ini melihat, oh Hercules ini sosok yang pernah berjuang juga bersama Kopassus, ya kan? Dekat dengan senior-senior yang Kopassus. Dia punya bintang seroja juga, ya. Kan kadangkala institusi Kopassus, marinir ataupun pernah memberikan kehormatan kan? Kehormatan kepada siapapun. Kalau Hercules ini lebih daripada itu, karena dia pernah ikut Kopassus lama. Jadi sosok ini sosok yang fenomenal juga, fenomenal. Ya kan, jadi anggota Kopassus, prajurit Kopassus yang foto sama dia karena melihat sosok Hercules ini pernah berjuang bersama-sama dengan senior-seniornya yang di Kopassus. Fenomenal, pernah di Timur gitu loh, ya kan. Jadi nggak bisa dibully. Wah, ini Kopassus foto dengan preman, jangan dilihat premannya, ya kan, tapi dilihatlah bahwa mereka melihat bahwa Hercules ini pernah berjuang dengan senior-senior kita yang di Kopassus. Makanya kan ya pensiunan lah meskipun pensiunan itu ya kan, milisi ya kan, dia berjasa loh dulu milisi, ya kan, dia yang pro Indonesia loh. Betul. Berarti dia berjuang untuk Indonesia loh, untuk negara loh, bener nggak? Betul. Itu ya. Jadi bukan dia nggak berjasa, dia ada jasanya juga. Oke, terakhir Pak Foka, lagi ramai ini kan muncul banyak pihak, anggota dewan, bahkan praktisi hukum yang cari panggung ya bahasanya atas kasus ini. Seperti apa nih melihat hal ini gitu, fenomena ini gitu? Gini ya, ini kan masalah ini kan sebetulnya masalah yang nggak perlu dibesar-besarkan. Ya kan? Karena sosok Hercules yang sekarang ini bukan Hercules yang dulu benar-benar preman yang ditakuti. Kita ini harus menjadi manusia yang bijaksana. Apalagi misalnya anggota dewan, dia kan milik rakyat, ya kan? Dia juga kan rakyat. Hercules juga ini kan rakyat. Janganlah terus kemudian, harusnya kan memberikan edukasi. Kalau memang salah ya dia sebagai anggota dewan panggil Hercules, dia kan beritahu, nasihati. Dia kan rakyatnya dia juga. Ibaratnya kan begitu. Jangan malah digiring opini, ya kan, penggiringan opini supaya Hercules ini ditangkap, kan gitu. Supaya nanti dia dipenjarakan, kan kalau bahasanya itu pernah saya dengar itu kan baru kerucu-kerucu, ya kan, yang apa namanya, yang ya yang di atasnya dia kan belum ditangkap, kan digiring opini seakan-akan loh ini Hercules belum ditangkap, kan gitu, kan nggak boleh. Hercules ini adalah seorang yang sangat dekat dengan anak yatim, nenek jompo, fakir miskin. Setiap hari Kamis
dia memberikan santunan 500 anak yatim nenek jumbo. Kalau sekarang misalnya dia di penjara, terus siapa yang akan memberikan 500 anak yatim? Orang yang memenjarakan dia siap gak menggantikan posisinya dia? Dia menjalankan sunnah Rasul. Kalau di Islam, Rasulullah itu sangat menyayangi anak yatim piatu, nenek jumbo, fakir miskin. Dia menjalankan sunnah Rasul, syariat Islam. Kalau terus kemudian digiring opini supaya Hercules ditangkap, terus siapa yang akan memberi makan setiap hari Kamis? Dia secara tidak langsung, orang yang memenjarakan dia memutus harapan 500 anak yatim nenek jumbo. Karena apa? Setiap Kamis, sebelum hari Kamis, dia sudah berharap, besok saya akan mendapatkan uang. Uang 50.000 atau 100.000 bagi dia sangat berharga. Oh, 100.000 besok saya belikan ibu saya, nenek saya makan nasi yang 20.000 untuk ini. Dia udah punya harapan. Karena setiap hari Rabu dia berpikir, besok hari Kamis saya akan datang ke tempatnya Hercules, akan diberikan santunan. Tapi tiba-tiba Hercules dipenjarakan dengan seseorang misalnya. Dimatikan nggak harapan anak yatim nenek jumbo ini? Siapa yang mau nangis, sedih kan kita? Harapan dia pupus. Bisa nggak orang yang memenjarakan Hercules ini memberikan santunan kepada mereka setiap hari Kamis? Belum tentu bisa. Jadi kalau terus kemudian orang bertanya saya kenapa membela Hercules, saya bukan hanya membela Hercules saja, saya membela anak yatim ini, 500 anak yatim piatu, nenek jumbo, fakir miskin, yang setiap hari Kamis disantunin oleh Hercules itu. Ya, jadi harus bijaksana. Ya, wakil rakyat untuk rakyat, oleh rakyat juga. Ya, itu ya. Oke. Cakep.